Pembacaan dari kitab kedua Makabi. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah sangat lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, "Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda, untuk dengan sukarela mati, demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu." Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa, aku menderita semuanya itu dengan senang hati karena aku takut akan Tuhan." Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah." Refren, "Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Refren, "Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur.
dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Refren, Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, anak manusia, memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini bisa kita simpulkan ikhtiar menjalani untung menyudahi. Ikhtiar sebagai upaya langkah-langkah mewujudkan karya keselamatan akan benar-benar teratasi dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Ada seorang pegawai bank menjelang ia menikah dengan calonnya yang Katolik, ia juga menjadi Katolik. Orangnya jujur dan sangat sederhana. Suatu saat ketika karyanya sudah meningkat karena kepandaiannya, ada bagian dari atasannya yang tidak suka kepada dia. Dia dituduh berkorupsi atau merugikan modal bank. Akhirnya ia ditahan, dimasukkan penjara tanpa pengadilan. Entah bagaimana bos bank itu bisa melibatkan polisi atau juga penjara sampai yang bersangkutan dihukum di penjara selama 3 bulan tanpa ada apapun yang bisa dibuktikan. Dia juga tidak
memberontak atau marah atau memusuhi, tetap menerima apa saja yang diputuskan, seperti Ahok. Kemudian setelah selesai, ia lalu menjalankan kembali, dan dengan sederhana ia betul-betul diselamatkan Tuhan sampai setelah pensiun, kira-kira usia 58 tahun, tetap hidup sampai 90 tahun lebih. Dan ini betul-betul membahagiakan teman-teman yang percaya padanya, keluarga, anak cucu. Seakan-akan di dalam kehidupan itu dia pertama usia yang begitu lanjut, seperti Eleazar yang oleh Tuhan betul-betul dipercaya. Meskipun dia menderita, dia tidak melawan. Kalau memang benar-benar ini membuat aku makin dekat pada Tuhan, tidak ada yang perlu aku lawan. Sebaliknya, kejujuran dan kesungguhannya seperti Zakeus yang menyatakan, Tuhan, jika ada yang membuktikan bahwa aku berkorupsi, 4 kali lipat akan kukembalikan kepada orang yang aku rugikan. Sementara tanpa alasan apapun, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Saudara terkasih, setelah meninggal memang banyak sekali yang merasa bahagia, dibahagiakan oleh pribadi yang betul-betul mewujudkan ikhtiar, menjalani, dan untung menyudahi. Karena dengan demikian, apapun yang terjadi, segala kehendak Tuhan sungguh terwujud meskipun melalui berbagai penderitaan. Kiranya kita pun bisa menyelamatkan banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang mungkin belum sepenuhnya merasa bahagia jika kita juga mewujudkan upaya-upaya seperti kerelaan kita seperti Eleazar, sementara sikap dan perilaku kita seperti Zakeus yang dengan kekuatan pribadi, dengan tekad untuk mendekatkan diri pada Tuhan, berani merelakan segala yang kita miliki agar benar-benar berkenan di hadapannya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin.